Kali ini kita itu mau bahas investment. Masih kayak yang kemarin, jadi kita masuk ke problem 7 investment. Nah, di sini tuh ada Invisible Ink. Dia itu bergerak dalam bidang penjualan album dan film yang didirikan sejak tahun 2012. Nah, si Invisible Ink itu berinvestasi dalam bentuk saham dan utang. Nah, untuk investasi sahamnya per 31 Desember, dia itu investasi di 5 perusahaan. Ada Cotton Co. dengan outstanding shares-nya 310.000, terus persentasenya kepemilikan 9% dengan kategorinya non-trading. Lalu ada Button Co. outstanding-nya itu 230.000 dengan persentase kepemilikan 12%, kategorinya non-trading. Lalu ada Plankton Inc. dengan outstanding-nya itu 625.000, persentasenya itu 15%, dan kategorinya itu trading. Terus ada Gluten Corp. Outstanding-nya 480.000 shares, terus persentasenya 28%, berarti kan dia masuk equity nih. Terus ada lagi saham yang terakhir, Graviton Corp. Dia itu outstanding-nya 450.000 shares dengan persentase kepemilikan 30%. Dia ini berarti 30% masuknya equity. Terus Invisible Ink itu juga berinvestasi dalam bentuk utang atau debt investment. Per 31 Desember 2018, dia itu invest di 2 perusahaan, Sasako dan Sloanco. Di Sasako, dia itu debt on-nya 5.000. Dan pembayaran interestnya itu semi-annual, 1 Januari dan 1 Juli. Kategorinya itu trading. Sedangkan Sloanco itu debt-nya 18.000, terus payment of interest-nya itu semi-annual, 1 Mei dan 1 November. Kategorinya dia tuh held for collection. Nah, kita coba nih. Nah, di Invisible Ink, investasi sahamnya itu kan dia cuma diketahui persentasenya. Dia nggak diketahui kepemilikannya berapa lembar. Berarti bisa kita cari nih. 310.000 outstanding dikali sama 9% untuk lembar kepemilikan Cotton Co. Dapat hasilnya 27.900. Nah, untuk Button Co, Plank Inc, Gluten Corp, dan Graviton Corp itu lembar kepemilikannya juga sama caranya. Tinggal outstanding dikali dengan persentasenya. Jadi, lembar kepemilikan Cotton Co itu 27.900, Button Co itu 27.600, Plankton Inc itu 93.750, Gluten Corp 134.400, dan Graviton Corp itu 135.000. Nah, terus kita bisa lihat modulnya. Berikut disajikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan investasi Invisible Ink selama tahun 2019. Dia ini kan mulai dari Januari 12. Sedangkan kita itu ada pembayaran debt investment kita itu ada pembayaran interest pada tanggal 1 Januari. Berarti kita 1 Januari itu nerima bunga. Berarti kita jurnal nih. Nah, kita jurnal nih. 1 Januari kita itu kan dapat pembayaran bunga nih. Cash pada interest receivable.
Kenapa receivable? Karena pasti di setiap tanggal 31 Desember kita itu melakukan adjustment. Nah, tadi kan kita dapat dari Sasako. Itu debt on-nya 5.000, rate-nya 11%, sama cost per share 6.000. Nah, untuk rate di sini, itu dia kan masih hitungannya annual. Jadi nanti pas kita hitung itu dibagi 2. Berarti 5.000 debt on dikali dengan 6.000 itu cost-nya dikali sama 11% dibagi 2. Dapat hasilnya itu 1.650.000. Terus kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya nih. 12 Januari. Dianggap menguntungkan, Invisible Ink membeli tambahan saham dari Batten Co. Sehingga kepemilikan di Batten Co menjadi 17%. Saham tersebut dibeli pada harga 8.855.000 setelah dikenakan biaya broker 460.000. Berarti yang 8.855.000 itu sudah termasuk dengan biaya brokernya. Berarti 12 Januari itu share investment pada cash sebesar 8.855.000. Terus dia bilang nih, kan dia itu persentase kepemilikannya jadi 17%. Kita cari nih, dia itu beli berapa lembar saham. Cara nyarinya itu sama dengan 230.000 itu dari outstanding 230.000 dikali sama 17% dikurang sama lembar kepemilikan yang kita punya. Yang kita punya awal itu 27.600. Berarti dikurang 27.600. Nanti akan dapat lembar kepemilikannya itu 11.500. Lalu untuk cost-nya itu berarti 8.855.000 dibagi dengan 11.500. Nah, nanti dapat hasilnya itu 8.855. Dapat hasilnya itu $770. Itu untuk cost-nya. Terus kita bisa lanjut di tanggal 15 Maret. Plankton Inc. melakukan share split 2-for-1. Berarti jurnalnya itu no entry 15 Maret. No entry. Tapi kita harus bikin catatan. Berapa lembar sahamnya jadinya? Share split 2-for-1.
Berarti untuk yang outstanding sama dengan berapa nih lembar yang outstandingnya Plankton? 625.000 kan? Berarti 625.000 shares dikali 2. Dapat hasilnya itu 1.250.000 shares. Sedangkan untuk kepemilikan kita itu jadinya awalnya kan 93.750. Berarti 93.750 dikali 2. Dapat hasilnya itu 187.500 shares. Terus untuk cost-nya, berarti kita lihat nih, cost awal si Plankton itu kan 3.000. Berarti kalau kita ngelakuin share split, 3.000 dibagi 2. Dapat hasilnya itu 1.500 untuk cost-nya. Terus kita lanjut di transaksi selanjutnya. Di 17 April, menjual 5% kepemilikan di Graviton Corp dan mengalami keuntungan sebesar 30 per lembar sebelum dikenakan biaya broker 5 per lembar. Berarti nanti untuk ngitung si keuntungannya harus kita kurangin dengan biaya broker. Berarti 17 April itu karena kita jual, kita nerima cash. Terus tadi dia bilang dia dapat gain on sale. Terus ininya share investment kreditnya. Graviton. Dia bilang dia jual 5% kepemilikannya. Berarti sama aja dia itu ngejual 5% dikali dengan kepemilikan dia di Graviton itu 135.000. Berarti 5% dikali 135.000 shares sama dengan 6.750 shares. Berarti untuk share investment-nya itu 6.750 dikali dengan cost-nya. Cost-nya itu dia 1.620. Berarti kita kali 1.620. Dapat hasilnya itu 10.935.000. Untuk gain on sale-nya, tadi kan dia bilang keuntungannya 30 sebelum biaya broker $5 kan? Berarti keuntungannya itu 30 dikurang $5 biaya broker dikali sama lembar saham yang dijual. 6.750. Dapat hasilnya itu 168.750. Nah, berarti tinggal kita jumlahin nih cash-nya. 168.750 ditambah sama 10.935.000. Dapat hasilnya itu 11.103.750. Nah, untuk persentase kepemilikan dia yang sekarang berarti sama aja
135.000 kepemilikan awal dikurang yang dijual 6.750 dibagi sama outstanding si Graviton. Nah, outstanding si Graviton itu 450.000. Jadi, outstandingnya itu 28,5%. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Dilihat di sini tuh 20 Mei. Nah, kita ada transaksi di tanggal 1 Mei nih. Karena kan tadi kita itu punya Sloanco ya. Untuk debt investment Sloanco, dia itu akan membayar bunganya itu pada tanggal 1 Mei. Debt own-nya dia punya 18.000, cost-nya itu 3.500, rate-nya 8% per tahun. Berarti kita di 1 Mei itu nerima cash, terus ada interest receivable, karena udah kita adjustment di 31 Desember pastinya, terus sama interest revenue. Untuk cash-nya ini berarti kan debt own 18.000 dikali 3.500 cost-nya dikali 8%, terus kita kali 6/12 karena dia semi annual. Dapat hasilnya itu 2.520.000. Sedangkan untuk si receivable-nya kan dia itu bayar, Sloanco itu bayar 1 Mei sama 1 November. Berarti kita kan udah ngelakuin adjustment per 31 Desember kan? Berarti yang kehitung di adjustment itu dari 1 November sampai 31 Desember. Berarti sama aja 2 bulan kan? Nah, berarti 2.520.000 dikali 2/6. Dapat hasilnya itu 840.000. Nah, untuk interest revenue-nya bisa kita selisihin aja. Cash dikurang sama interest receivable. Dapat hasilnya itu 1.680.000. Kalau udah, kita bisa ke Mei 20. Gluten Corp mengumumkan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar 620 per lembar yang akan dicatat pada 1 Juni 2019 dan didistribusikan pada 16 Juni 2019. Berarti di Mei 20 kita bilang no entry, lalu dia bilang 1 Juni itu kan pencatatan. Kita bilang no entry lagi, terus dia itu ada bayar di tanggal 16 Juni, menerima dividen dari Gluten Corp. Berarti di 16 Juni itu kita nerima dividen. Nah, berarti kita nerima cash karena terus dicatatnya kreditnya itu share investment Gluten. Kenapa dicatatnya begini? Karena kita lihat nih si Gluten. Gluten itu masuk kepemilikannya itu 28%. Berarti dia masuk ke equity. Pencatatannya secara equity method. Nah, kalau equity method ketika dia nerima dividen, berarti dia itu akan ngurangin share investment-nya. Nah, tadi dia bilang itu kan dividennya 620 per lembar saham. Berarti kita lihat nih, dia punyanya itu 134.400. Berarti dividen yang dia dapat
134.400 dikali sama 620. Dapat hasilnya itu 83.328.000. Terus kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di Juli 30, menambah kepemilikan di Plankton Inc. dengan membeli 500 lot saham lagi dengan mengeluarkan total uang tunai 152.500.000. Sudah termasuk brokerage fee. Berarti kita di 30 Juli itu share investment pada cash sebesar 152.500.000. Nah, untuk nyari berapa persentase yang kita punya, berarti sama aja. Kita lihat nih, kepemilikan terakhir kita itu berapa lembarnya. Kan si Plankton itu udah bikin share split ya tadi. Berarti kepemilikan kita itu jadi 187.500 dan outstandingnya itu 1.250.000. Berarti persentase kepemilikan kita itu sama dengan 187.500 ditambah sama 500 lot. 500 dikali 100 dibagi sama outstandingnya 1.250.000. Dapat hasilnya itu 19% kepemilikannya. Nah, untuk cost-nya sendiri berarti kita dapat 152.500.000 dibagi sama 500 dikali 100. Cost-nya itu 152.500.000 dibagi sama 500 dikali 100. Berarti nanti kita itu dapat hasilnya 3.050 cost-nya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Setelah 30 Juli, di Agustus 23 itu membeli 2% saham beredar di Cotton Co. dengan harga 1.600 per lembar dan membayar biaya broker itu 55 per lembar. Berarti jurnalnya itu 23 Agustus itu share investment pada cash sebesar, tadi dia bilang itu dia beli 2% lembar saham yang beredar dari Cotton Co. dengan harga 1.600 per lembar dan biaya brokernya itu 55 per lembar. Berarti 2% saham outstanding si Cotton Co. itu 310.000, ya kan?
outstandingnya itu 310.000 dikali 2% dikali dalam kurung 1.600 untuk harganya ditambah sama brokernya. Biaya broker itu kan 55. Berarti nanti dapat hasilnya itu 10.261.000. Nah, cashnya juga sama. 10.261.000. Nah, berarti lembar yang kita beli itu sama aja 310.000 dikali 2%. Berarti sama dengan 310.000 kali 2%, dapat hasilnya itu 6.200 lembar. Terus untuk cost-nya berarti kan 1.600 ditambah sama 55 biaya broker. Dapat hasilnya itu 1.655. Nah, untuk persentase kepemilikannya berarti sama aja. Kita lihat nih kepemilikan dia yang awal. Kepemilikan dia yang awal itu 27.900 dengan outstandingnya 310.000. Berarti 27.900 ditambah sama 6.200 dibagi dengan 310.000 shares. Nah, dapat persentase kepemilikannya itu sama dengan 11%. Terus kita lanjut ke November tanggal 1 nih. Nah, di November tanggal 1 menjual seluruh surat utang yang dimiliki di Sloan Co. dengan mengalami kerugian sebesar 846.000 setelah dikenakan biaya broker. Nah, berarti kita masuk ke 1 November. Di 1 November, sebelum kita ngejual debt investment sis loan, kita itu nerima pembayaran bunganya. Berarti kita itu nerima cash, terus di kreditnya interest revenue. Nah, angkanya itu berarti debt on-nya kan 18.000. Terus cost-nya 3.500, rate-nya 8% per annual. Berarti kita bisa debt on-nya 18.000 dikali 3.500 cost-nya dikali 8% rate-nya dikali 6 per 12 karena dia semi annual. Dapat hasilnya 2.520.000. Terus kita ada ngejual nih. Kalau ngejual berarti kan kita nerima cash. Terus dia bilang tadi dia ada kerugian, loss on sale of debt investment. Di mana dia bilang itu loss-nya itu udah mencakup biaya broker dengan loss senilai 846.000. Terus berarti kalau kita ngejual debt investment kita
itu di kredit. Nah, cara nyari debt investment-nya berarti kan dia bilang dia ngejual semua. 18.000 dikali 3.500. 18.000 debt own dikali 3.500 cost. Dapat hasilnya itu 63 juta. Nah, untuk cash ya tinggal kita selisihin. 63 juta dikurang 846.000. Dapat hasilnya itu 62.154.000. Oke, berarti kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita di 31 Desember. Perusahaan di mana Invisible Ink berinvestasi mengumumkan dividen dan keuntungan. Berikut merupakan datanya beserta dengan harga pasar saham pada akhir tahun 2019. Berarti di sini kita akan mencatat dividen sama keuntungan, net income yang bisa kita terima. Terus kita juga harus nge-adjust fair value-nya. Oke, pertama kita akan mencatat si Cotton Co. Cotton Co. Nah, di Cotton Co ini dia itu kan kepemilikan terakhirnya itu 11% ya. Itu 11%. Berarti dia nggak mencatat net income kan? Nah, berarti kita bisa isi no entry. Terus, untuk dividennya, kita lihat nih, si Cotton Co itu dia 560 per share. Pertama, berarti kita di debit cash, terus kreditnya dividen revenue. Angkanya itu berarti kita cari nih. Dia kan 560 dividennya. Terus lembarnya itu terakhir kan 27.900 ditambah sama 6.200 di tanggal 23 Agustus. Terus dikali sama 560. Dapat hasilnya itu 19.096.000. Nah, kita lanjut ke perusahaan selanjutnya. Button Co. Kita lihat nih. Button Co itu dividennya 200 per share. Terus net income dia itu 200 juta. Oke, kita lihat nih. Button Co itu transaksi terakhirnya ada di tanggal 12 Januari. Nah, dia bilang kepemilikannya itu persentasenya 17%. Berarti dia kan masuknya cost ya. Cost itu kita tidak mencatat net income-nya. Berarti pada saat net income kita no entry. Terus pada saat nerima dividen berarti cash
pada dividen itu dia kan bilangnya 200 per lembar. Nah, sedangkan Buttonco ini punya 17%. Berarti kita lihat nih, outstanding shares-nya Buttonco itu 230.000. Berarti 230.000 shares dikali 17% kepemilikan dikali dengan 200 dolar. Dapat hasilnya itu 7.820.000. Terus kita lanjut ke perusahaan Plankton Inc. Dividennya 680. Terus dia itu net income-nya itu 750 juta. Nah, kita lihat nih. Plankton Inc. Nah, si Plankton Inc. ini transaksi terakhirnya itu di Juli 13. Kita lihat. Juli 30. Nah, di Juli 30, persentase kepemilikan dia itu 19%. Berarti kita tidak mencatat net income-nya. No entry. Lalu untuk dividennya berarti kan cash pada dividen revenue. Nah, untuk cash dividen revenue-nya itu caranya kita hitung nih. Terakhir, pada saat si share split, dia itu kan punya 187.500 nih. Terus, di tanggal 30 Juli, dia beli 500 lot. Sama dengan 50.000 lembar kan? Terus dikali sama dividen yang dibayarkan oleh Plankton, yaitu 680 per lembarnya. Berarti kita itu dapatnya 161.500.000 untuk dividennya. Terus kita lanjut ke perusahaan Glutton Corp. Si Glutton itu dia nggak membagikan dividen karena dia itu dapat loss. Berarti kita lihat nih si Glutton. Si Glutton itu dia masuknya equity. Berarti kita itu nyatet net loss-nya. Dibilang net loss dia itu 58 juta. Nah, selama ini dia itu belum ada transaksi apapun yang mengubah persentase kepemilikan dia. Berarti kita lihat, Glutton Corp persentase kepemilikannya itu 28%. Berarti untuk nyatet loss-nya itu kita loss from share investment pada share investment Glutton. Angkanya itu berarti 58 juta
dikali dengan 28% kepemilikannya. Dapat hasilnya itu 16.240.000. Nah, untuk dividennya dia no entry. Terus kita lanjut ke Graviton. Nah, si Graviton ini dividennya itu 300 per lembar saham sama dia itu net income-nya 930 juta. Oke, berarti kita lihat nih, si Graviton itu terakhir dia ada di transaksi 17 April. Nah, di 17 April ini dia itu punya kepemilikan jadinya 28,5%. Berarti untuk nyatet si net income-nya itu share investment pada revenue from share investment sama dengan 28,5% dikali dengan 930 juta. Dapat hasilnya itu 265.050.000. Terus untuk dividennya berarti jurnalnya itu cash pada share investment Graviton. Nah, untuk angka dividennya itu kita lihat nih. Dia punya outstanding shares 450.000. Berarti kepemilikan dia kan 28,5%. Dikali 450.000 terus dikali dengan 300 per lembar. Dapat hasilnya itu 38.475.000. Nah, jadi untuk ngitung dividennya itu tinggal persentase terakhir dikali dengan outstandingnya dikali sama dividen per lembarnya. Nah, sebelum kita masuk ke fair value adjustment, kita ingat nih, di tanggal 31 Desember kita itu harus melakukan penyesuaian bunga atas Sasako. Karena debt investment Sasako itu bayar bunganya setiap 1 Januari. Berarti kita nerima interest receivable pada interest revenue sebesar debt on si Sasako kan 5.000. Terus dikali sama cost-nya 6.000 dikali sama 11% dikali 6 per 12. Dapat hasilnya itu 1.650.000. Jadi setelah kita melakukan penyesuaian untuk bunga, sekarang kita mau ngelakuin fair value adjustment. Nah, kita lihat nih. Berarti yang pertama itu kita mau trading. Kita lihat siapa aja yang trading.
Yang trading itu Plankton Co, Plankton Inc, sama Shashako. Berarti Plankton Inc sama Shashako. Nah, kita lihat nih fair value si Plankton Inc. Fair value Plankton Inc itu 1.800. Oke, jadi kita lembar sahamnya itu kita menggunakan yang 15 Maret pada saat share split. Berarti kan dia 1.800 dikurang sama 1.500 itu cost pada saat share split dikali sama lembar share split. Nah, nanti dapat hasilnya itu 56.250.000. Terus sama dia itu ada di tanggal 30 Juli transaksinya. Di 30 Juli berarti kan fair value yang baru per 31 Desember 2019 kan 1.800. Terus dikurang sama cost pada saat Juli 30, 3.050 dikali dengan lembar sahamnya 50.000. Nah, nanti akan dapat hasilnya itu negatif 62.500.000. Berarti kalau kita jumlahin itu sama aja dia ada unrealized holding loss-nya 6.250.000 untuk si Plankton Inc. Nah, untuk Shashako kita itu nggak ada transaksi lain selain di tanggal 31 Desember 18 yang pas awal. Berarti dia itu fair value yang baru kan 5.990 dikurang sama 6.000 fair value yang lama dikali sama lembar debt-nya. Nah, nanti itu dapatnya 50.000. Berarti unrealized loss sama dengan 6.300.000. Lalu kita bisa lanjut ke yang non-trading. Nah, di non-trading ini berarti kita lihat ada Cotton Co sama Button Co. Cotton Co sama Button Co. Nah, kita lihat nih si Cotton Co. Cotton Co itu fair value per 31 Desember 2019 itu 1.350. Berarti
kita lihat nih, Cotton Co itu di 31 Desember 18 dia itu punya 27.900 pas awal pertama kali kita punya. Lembar kepemilikannya 27.900 kan, dengan kosnya itu 1.200. Berarti fair value yang baru itu kan 1.350 dikurang sama kosnya, fair value yang lama itu 1.200 dikali sama lembar sahamnya itu 27.900. Nah, nanti akan dapat unrealized gain-nya 4.185.000. Terus Cotton Co itu ada transaksi di 23 Agustus. Nah, Agustus. Di 23 Agustus itu berarti kan 1.350 fair value yang baru dikurang sama kos pada saat 23 Agustus. Nah, di 23 Agustus itu kosnya 1.655 dikali dengan lembar sahamnya itu 6.200. Berarti nanti kita akan dapat loss 1.891.000. Terus kita jumlahin dulu tuh. Nanti dapat hasilnya untuk Cotton Co kita ada unrealized gain 2.294.000. Terus kita lihat si Button Co. Button Co itu fair value-nya 570. Berarti si Button Co ini pas 31 Desember 18, saham 31 Desember 18 itu sama aja. Kita lihat dia ini punya lembar kepemilikan 27.600 sama cost atau fair value-nya itu 650. Berarti Desember 2018 sama dengan 570 dikurang sama fair value-nya per 31 Desember 2018. 650 dikali sama lembar kepemilikannya 27.600. Nanti akan dapat hasilnya itu unrealized loss 2.208.000. Terus Button Co itu ada transaksi lagi nih di tanggal 12 Januari. Di 12 Januari dia itu fair value 2019-nya 570 dikurang sama cost-nya 770. Terus dikali sama lembar sahamnya 11.500. Nah, dapatnya itu berarti loss 2.300.000. Terus kita jumlahin nih punya si Button Co. Berarti dia ada loss 4.508.000. Terus kita totalin nih yang non trading, dia loss atau gain.
Nah, karena negatif berarti kita dapat unrealized loss. Untuk jurnal di tanggal 31 Desember, untuk yang trading, dia itu unrealized holding gain or loss. Income sebesar nilainya itu 66.300.000. Kreditnya fair value adjustment 6.300.000. Lalu untuk yang si non-tradingnya unrealized holding gain or loss equity itu angkanya sebesar 2.214.000. Terus kreditnya berarti fair value adjustment angkanya juga sama 2.214.000. Nah, berarti problem 7 itu sampai sini, sampai kita ngerjain jurnal fair value adjustment. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain aja ya. Terima kasih.